Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan saya. Pada tatap muka yang ketiga kali ini kita akan membahas dan berlatih bersama untuk menghitung erosi dengan pendekatan Useley. Di mana untuk pendekatan Useley sendiri dihitung dengan A sama dengan R dikalikan K dikalikan LS dan dikalikan CP. Sebelum kita mulai berlatih untuk menghitung erosi itu sendiri, coba disampaikan, masih ingatkah saudara-saudara dengan definisi erosi? Ya, tepat sekali. Erosi menyatakan besarnya pengikisan tanah yang disebabkan oleh bisa air maupun bisa angin dan juga agen lainnya. Baiklah, untuk mengetahui besarnya erosi, tentunya harus kita pahami ada berapa cara. Pada prinsipnya ada dua cara untuk mengetahui nilai erosi itu sendiri. Yang pertama, yaitu dengan cara pengukuran secara langsung. Caranya adalah dengan menginstalasi plot erosi di lahan. Yang kedua, bisa menggunakan cara tidak langsung, di mana sifatnya berupa prediksi maupun pendugaan. Pada setiap metode maupun cara yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, pada kesempatan kali ini kita terfokus pada pendugaan erosi dengan menggunakan Useley. Metode Useley sebenarnya ini adalah metode yang sudah cukup lama, dikenal juga dengan PUKT, yakni persamaan umum kehilangan tanah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana untuk persamaan Useley, A sama dengan R dikalikan K dikalikan LS dan CP, empat faktor tersebut mempunyai keterangan yang berbeda-beda. R untuk erosivitas menyatakan kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi. K menyatakan erodibilitas, di mana K menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Jadi kalau misalkan semakin tinggi nilai K, maka tanah tersebut semakin peka, semakin mudah untuk tererosi. Faktor yang ketiga tadi ada LS. LS di sini menunjukkan faktor kelerengan. Untuk faktor kelerengan dikuantifikasikan dengan dua komponen, yakni yang pertama ada kemiringan dan yang kedua ada panjang kelerengan. Baiklah, yang terakhir ada faktor CP. Untuk faktor CP ini menyatakan tanaman dan juga pengelolaan. Dari empat faktor tersebut, selanjutnya nanti bisa diketahui berapa besarnya nilai erosi. Untuk menghitung setiap indeks mempunyai persamaan formula dan cara yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Perhitungan faktor erosivitas dapat menggunakan formula yang telah ada. Hanya saja yang perlu diingat untuk menghitung erosivitas, base data yang digunakan sifatnya adalah bulanan, kemudian diakumulasikan untuk tahunan. Pendekatan Useley digunakan untuk menduga erosi dalam 1 tahun, sehingga untuk perhitungan semua faktor erosinya sifatnya adalah tahunan. Berikut beberapa contoh formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung erosivitas. Tergantung pada pengembangan formula masing-masing, maka permintaan data yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, Boltz tahun 1978, dia membutuhkan data curah hujan bulanan, data hari hujan, dan juga data curah hujan maksimum. Nah, sedangkan untuk Utomo dan Mahmud tahun 1984, dia hanya memerlukan data curah hujan bulanan. Namun, kalau kita cermati dari kedua formula tersebut, persamaannya adalah data yang digunakan adalah bulanan, sehingga nilai erosivitas yang dihasilkan juga erosivitas bulanan. Maka, untuk menghitung dalam jangka waktu 1 tahun, harus dihitung nilai erosivitas dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga bulan Desember. Berikutnya ditotal untuk nilai setiap bulannya. Faktor yang kedua, untuk perhitungan faktor erodibilitas dapat menggunakan dua metode, yaitu kita bisa menggunakan persamaan dan juga yang kedua kita bisa menggunakan nomograf. Kita bahas persamaan terlebih dahulu. Berikut adalah persamaan untuk menghitung nilai erodibilitas. Untuk bisa menghitung nilai erodibilitas, kita harus mengetahui yang pertama ada data tentang tekstur tanah, terdetail untuk persentase debu, persentase pasir sangat halus, dan juga persentase liat. Selanjutnya, data yang kedua adalah persentase bahan organik.
Yang ketiga, data yang kita butuhkan adalah tentang struktur tanah yang kemudian kita sesuaikan dengan penetapan kodenya. Yang terakhir adalah data permeabilitas tanah. Sama halnya dengan data struktur tanah, data permeabilitas ini nantinya juga kita sesuaikan dengan kode sebagai berikut. Jika semua data tersebut sudah lengkap, selanjutnya kita masukkan pada persamaan yang telah ada, kita hitung dan didapatkanlah untuk faktor erodibilitas. Metode yang kedua, untuk mengetahui erodibilitas kita bisa menggunakan nomograf. Nomograf erodibilitas di sini memerlukan ada 4 data. Data yang pertama adalah ada data tentang tekstur, data yang kedua data tentang persen bahan organik, data yang ketiga adalah data tentang struktur tanah, dan yang data keempat adalah data permeabilitas. Untuk data tekstur tanah ini harus didetailkan hingga diketahui persentase debu dan persentase pasir sangat halus, dan yang kedua diketahui nilai persen pasirnya. Selanjutnya ada 5 tahapan untuk mengerjakan nomograf erodibilitas. Tahap yang pertama, kita berangkat dari sisi sebelah sini, kita tarik secara horizontal ke kanan hingga memotong persen pasir. Kemudian kita tarik vertikal entah ke atas maupun ke bawah menuju perpotongan persen bahan organik. Tahap yang ketiga, kita tarik horizontal ke kanan menuju kode struktur tanah. Tahap yang keempat adalah kita tarik secara vertikal ke bawah untuk memotong kode permeabilitas tanah. Terakhir, kita tarik secara horizontal ke kiri, kemudian akan kita dapati berapa nilai erodibilitasnya. Untuk nilai erodibilitas yang ada pada nomograf itu bukan bermakna 10, 20, 30, tetapi di situ menyatakan desimal. Sehingga kalau contoh yang ada di gambar ini memotong pada angka 30, maka nilai erodibilitasnya adalah 0,30. Demikian untuk tahapan perhitungan erodibilitas tanah. Yang ketiga ada faktor kelerengan. Nah, untuk faktor kelerengan ini ada 2, L dan S. L di sini untuk length, S untuk slope. Maka data yang dibutuhkan untuk menghitung faktor LS adalah data panjang lereng dan juga data kemiringan lereng. Sama halnya dengan faktor erodibilitas. Untuk mengetahui faktor LS ini bisa kita gunakan dengan 2 cara, yakni satu persamaan dan yang kedua adalah nomograf. Berikut persamaan yang kita bisa gunakan untuk menghitung faktor LS. Kegunaan pada 2 rumus faktor LS ini berbeda tergantung pada nilai persentase kemiringan lereng yang ada. Pada persamaan di bagian atas ini berlaku untuk lahan yang mempunyai kemiringan lereng kurang dari 22%. Sedangkan lahan yang mempunyai kemiringan lereng lebih curam daripada itu, maka formula yang digunakan adalah yang ada di bagian bawah. Metode yang kedua yang kita gunakan adalah menggunakan nomograf, di mana untuk nomograf di sini dibutuhkan 2 data. Data yang pertama pada sumbu X ini menyatakan panjang lereng dengan satuan meter. Kemudian pada sumbu Y sebelah kanan itu menyatakan kemiringan lereng dengan satuan persen. Sedangkan sumbu Y yang sebelah kiri itulah yang nantinya menjadi nilai LS-nya. Untuk menggunakan nomograf, langkah pertama adalah kita bergerak dari sumbu X terlebih dahulu. Kemudian kita tarik ke atas, vertikal ke atas menuju garis perpotongan kemiringan lereng. Terakhir, kita tarik ke sebelah kiri mendatar secara horizontal untuk menentukan nilai LS. Terakhir, ada faktor CP. Nah, untuk perhitungan pada faktor CP ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan faktor lainnya. Kedua faktor ini menggunakan informasi pada tabel-tabel untuk indeks C maupun P yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa contoh tabel untuk nilai C dan P.
Untuk menentukan faktor C, kita harus mengetahui pola tanam yang ada di lahan selama 1 tahun. Sebagai contoh, ada lahan Tegal. Ternyata pada lahan tersebut pola tanam selama 1 tahun ada jagung, kemudian kacang tanah, dan ketela pohon. Nah, untuk nilai C-nya kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya. Jagung ternyata 0,64, kacang tanah 0,4, dan ketela pohon 0,7. Nilai-nilai tersebut kita jumlah kemudian kita bagi 3. Hasilnya adalah 0,58. Kalau misalkan pada lahan kita jumpai pola tanam yang ada ternyata hanya 2 jenis tanaman saja, maka pembaginya 2. Kalau misalkan hanya ada 1 jenis tanaman saja dalam 1 tahun, maka tidak perlu kita rata-ratakan karena pembaginya juga 1. Bisa dipahami? Sangat mudah bukan? Terakhir, untuk nilai P atau dari segi pengelolaan. Nah, ini akan sangat berbeda. Jadi, untuk pengelolaan ini kita harus melihat secara utuh kondisi satu lahan tersebut. Kalau misalkan dalam satu lahan ternyata kondisinya seragam, lahan tersebut dilakukan pengelolaan berupa teras, kondisinya baik, maka cukup nilai P-nya hanya 1, yakni misalkan 0,04. Nilai 0,04 ini kita dapatkan dari tabel nilai P sebelumnya. Namun, kalau dijumpai ternyata tindakan pengelolaan pada lahan yang kita ukur sangat beragam, maka kita harus menentukan persentasenya. Misalkan pada suatu lahan A, ternyata untuk pengelolaan teras baiknya hanya 10% dari total luasan lahan. Kemudian teras tradisionalnya 30%. Sisanya 60% adalah guludan. Maka nilai P-nya adalah tetap kita memasukkan nilai P sesuai dengan tabel yang sebelumnya dikalikan dengan nilai persentase yang tadi. Sebagai contoh, praktek perhitungannya adalah sebagai berikut. Baiklah, sudah cukup untuk perhitungan faktor R, K, LS, dan CP. Selamat mencoba, semoga tidak ada kendala. Bagaimana penjelasannya? Sudah sangat jelas? Bisa melakukan perhitungan? Nah, untuk detailnya silahkan dipelajari kembali pada modul yang telah disediakan. Untuk minggu depan, untuk materi berikutnya, mari kita melakukan percobaan faktor erosi. Demikianlah pengantar untuk materi pendugaan erosi dengan metode Useley. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam konservasi.